Halo, selamat datang di channel Zarman. Data membuktikan bahwa 96% lebih penonton channel ini adalah bukan subscriber, bahkan mungkin termasuk adik-adik sekalian. Nah, oleh sebab itu, silakan klik subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan info terbaru dari channel ini, terutama mengenai pelajaran matematika. Oke, terima kasih untuk subscribe-nya. Saya ucapkan selamat menonton. Nah, karena antusiasme masih tinggi di bagian kedua alias banyak penontonnya, kita lanjut ke bagian ketiga ya, untuk soal ujian tengah semester kelas 9. Di bagian ketiga kita mulai dari nomor 11. Bentuk sederhana dari 2 akar 5 kemudian dibagi dengan akar 6 dikurang dengan akar 8. Nah, ini termasuk cara merasionalkan. Sebelum kita lanjutkan, silakan perhatikan catatan berikut ini. Setelah melihat catatan, sudah tahu ya bahwa ini harus dikali dengan akar sekawan. Dan kamu juga udah tahu ya apa itu akar sekawan. Akar sekawan itu adalah penyebut dari pecahan ini, namun dengan tanda yang berlawanan. Di sini kurang, berarti akar sekawannya tambah. Begitu juga untuk yang di bawahnya ya. Nah, setelah seperti ini kita kalikan seperti biasa. 2 akar 5 dikali akar 6 berarti 2 akar 30. Kemudian untuk selanjutnya 2 akar 5 dikali akar 8 adalah 2 akar 40. Nah, untuk yang di bawahnya ini selisih kuadrat. Selisih kuadrat juga sudah dijelaskan di catatan yang tadi. Berarti ini jadi akar 6 kuadrat dikurang dengan akar 8 kuadrat. Nah, kalau kita biarkan dulu ya yang di pembilangnya atau yang di atasnya kita tulis dulu seperti biasa ditambah dengan 2 akar 40. Kita kerjakan terlebih dahulu yang penyebutnya. Nah, ini berarti akarnya hilang, kuadratnya hilang. Begitu juga dengan yang di 8. Berarti sisa 6 dengan 8. 6 dikurang 8 itu adalah minus 2. Nah, setelah sampai di sini, ini bisa kita bagi. 2 dengan minus 2, ini juga 2 dengan minus 2. Jadi hanya tersisa tanda minus. Kita turunkan ke bawah, berarti minusnya diletakkan, kemudian di dalam kurung akar 30 ditambah dengan akar 40. Nah, kalau kita lihat di opsi itu ada di opsi yang B. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok ini bisa dicoret, kan tambah bukan kali. Nah, kalau ini kita jabarkan atau kita pecah ya menjadi 2 bagian, maka ini bentuknya adalah 2 akar 30 dibagi dengan minus 2 kemudian ditambah dengan 2 akar 40 dibagi dengan minus 2. Nah, ini yang menyebabkan dia bisa dibagi. Itu untuk penjabarannya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 12. Nah, nomor 12 ini pembagian ya, pembagian aljabar. 4 dibagi dengan 3x, kemudian 8 per 6x kuadrat. Ingat kalau misalnya dalam pembagian itu nanti berubah jadi tanda kali. Nah, selain perubahan dari bagi ke kali, untuk komponen yang kedua juga berubah posisi. Yang awalnya penyebut jadi pembilang, begitu juga yang pembilang berubah jadi penyebut alias dibalikkan. Nah, di sini bisa kita coret ya, 4 dengan 8 sama-sama dibagi 4, berarti 8 bagi 4 itu 2. Nah, kemudian untuk yang bilangan memiliki variabel ini bisa dicoret juga. 6 dibagi 3 itu adalah 2. Kemudian ini kuadrat kan, kuadrat dibagi dengan yang pangkat 1. Kalau dibagi pangkatnya dikurang, berarti sisanya adalah 2x. Nah, kalau kita selesaikan, berarti ini yang di atas hanya ada 2x, kemudian yang untuk penyebutnya ini hanya ada angka 2. Nah, 2x per 2 itu jawabannya adalah x. Ada di opsi yang A. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 13. Nah, nomor 13 ini juga kurang lebih masih sama ya seperti nomor 12. Nilai dari x pangkat 4. Nah, x pangkat 4, y pangkat 5, kemudian di sini z pangkat 6. Kemudian ini dalam kurung ada lagi pangkat minus 4. Nah, supaya kita nggak bingung, yang minus 4 ini kita kalikan aja dulu ke dalam ya. Yang x pangkat 4 dikali dengan minus 4 berarti jadinya x pangkat minus 16. Kemudian yang y nya jadi y pangkat minus 20. Nah, untuk yang z nya
minus 4 dikali 6 itu jadinya Z pangkat minus 24. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini tiga-tiganya memiliki bilangan pokok yang berbeda ya. Ada X, Y, Z, tidak ada yang sama. Sedangkan kalau kita lihat ke opsi, ini belum ada jawaban yang sesuai. Nah, kalau kita lihat di sini, ketiga bilangan pokok ini memiliki pangkat negatif. Nah, kalau kita jadikan ke positif, berarti secara otomatis ini terjadi pembalikan. Yang awalnya di atas jadi di bawah, kemudian yang di bawah jadi yang di atas. Nah, supaya dia jadi pangkat positif, berarti Z jadi pangkat 24, dia di atas, kemudian yang X-nya turun ke bawah, tapi pangkatnya sudah positif. Nah, kalau seperti ini baru ada opsinya, yaitu di opsi yang D. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 14 ya. Nomor 14 ini tentang perkalian. Akar 20 dibagi dengan akar 27, kemudian dikali dengan 2 per akar 3. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada yang bisa dibagi atau disederhanakan. 20 dengan 27 juga nggak bisa. Begitu juga dengan 20 dengan akar 3. Nah, oleh sebab itu kita kalikan terlebih dahulu seperti biasa. Yang di atas berarti menjadi 2 akar 20. Kemudian untuk yang di bawah itu jadi akar 81. Nah, udah terlihat kan kalau yang penyebutnya itu bisa diubah ya jadi 9, karena 9 kali 9 itu 81. Kemudian untuk yang di atas, nah ini 20-nya bisa dijabarin. Jadinya 2 dikali dengan akar 4 dikali 5. Nah, 4 kali 5 kan 20. Nah, kalau sudah seperti itu, yang 4 ini kita keluarin. Akar 4 itu adalah 2. Jadinya 2 dikali dengan 2 akar 5. Kenapa tinggal akar 5? Karena 4-nya tadi udah keluar jadi angka 2. Nah, per 9. Jadi 2 kali 2 itu 4. Tulis akar 5-nya per 9. Kalau kita lihat di opsi, ini ada di opsi yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Nah, nomor 15 ini dilabeli dengan soal HOTS. Diketahui A-nya itu adalah 31/4, kemudian B-nya adalah 5 pangkat setengah. Dan yang ditanya, akar 45 itu sama dengan berapa? Atau kombinasi A dan B sehingga menghasilkan akar 45. Nah, karena soal HOTS ya, berarti kita juga mengerjakan dengan metode yang berbeda. Untuk metodenya kita lakukan dengan cara mencoba. Sebelum itu, sebelum kita coba, kita identifikasi dulu akar 45 ini sama dengan berapa. Kalau akar 45 kita jabarkan berarti itu 9, akar 9 dikali dengan akar 5 ya. Nah, 9-nya kita keluarin jadi 3 akar 5. Jadi kita cari kombinasi A dan B yang menghasilkan angka 3 akar 5. Pertama kita coba dari opsi yang A. Di sini dikatakan A kuadrat B. Kalau kita kuadratkan yang A-nya, kemudian dikali dengan yang B, ini jadi 3 pangkat setengah dikali dengan 5 pangkat setengah. Atau akar 3 dikali dengan akar 5. Nggak sama ya, ini jadinya akar 15 bukan akar 45. Berarti yang A bukan. Kita coba lagi yang B. A B kuadrat. Nah, jadinya 3/4 dikali dengan 5 setengah dikuadratkan, berarti jadi 3/4 dikali dengan 5. Ini juga belum ya, belum sama. Jadi berarti yang B bukan. Kita coba yang C. A kuadrat dikali dengan B kuadrat. Nah, 3/4 dikuadratkan, kemudian dikali dengan 5,5 juga dikuadratkan. Ini jadinya 3 pangkat setengah dikali dengan 5. Atau akar 3 dikali 5. Sementara di sini 3 dikali akar 5. Ini terbalik. Nah, hanya tersisa opsi yang D. Ini sebenarnya udah pasti yang D, cuman kita tetap coba ya supaya jelas. A pangkat 4 dikali dengan B, berarti 3/4 dipangkatkan 4, kemudian dikali dengan 5 pangkat setengah. Nah, ini jadi sisa 3, kemudian 5,5 ini kalau kita ubah berarti adalah akar 5. Sesuai ya,
sudah sesuai dengan apa yang diminta soal, yaitu 3 akar 5 atau akar 45. Nah, ini ada di opsi yang D. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan jika ini masih banyak penontonnya, akan kita lanjut lagi sampai ke esai. Jadi saya ucapkan terima kasih, jangan lupa terus belajar dan selamat ujian.